sedikit memperkenalkan juga masalah EOA. Saya akan sampaikan sedikit bagaimana hitungan-hitungannya ya, menabung emas dengan menabung di bank. Jadi sedikit ingin saya sampaikan. Pertama sekali adalah yang kita rasakan mungkin ini Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Yang kita rasakan hari ini kadang gaji naik ya, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Gaji kita naik nih ya, ini kan permasalahan kita. Tapi kenapa kebutuhan kita nggak cukup? Yang kedua dengan menambah di bank, dengan menabung di bank. Kita biasanya kalau menabung itu sekian juta, pasti otomatis uang yang kita tabung tadi tidak kita bisa ambil secara utuh. Pasti ada pemotongan-pemotongan yang aturannya itu dibuat oleh bank itu sendiri. Ya. Yang ketiga ada impian sulit terwujud karena harga atau impian itu semakin mahal. Yang selanjutnya kita memiliki sifat konsumtif yang suka belanja, emak-emak, ya kan, pantang lihat pantang, beli, ya, lihat bros beli, ya, biasa seperti itu. Diskon. Kalau ada diskon nanti, akhirnya apa? Boros dan sulit untuk menabung. Selanjutnya bingung merencanakan masa depan. Ini adalah permasalahan yang mungkin hari ini yang ada di dalam hidup kita. Ya mudah-mudahan dengan materi ini nanti ya, yang pertama kita bisa ya jaga aset-aset kita ya. Yang kedua hasil kerja keras kita hari ini kita langsungkan atau ada yang bisa kita saving, simpan untuk impian kita. Yang ketiga membuat impiannya lebih mudah dan cepat tercapai. Yang keempat menahan sifat konsumtif. Yang kelima konsumen lebih mudah merencanakan masa depan dan seterusnya. Nah ini mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ada 6 poin yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Kita masuk perhitungan menabung uang di bank. Ya, kita punya uang kita tabung di bank dengan menabung uang dengan emas. Ya, biasanya permasalahan hari ini kan kalau uang di bank itu aman ya. Ya kan Bapak Ibu ya. Iya. Kalau menabung emas itu kan takut kecurian kita, takut kehilangan kita. Itu biasanya ada beberapa kawan kita yang mengalami seperti itu. Jadi ada solusi sekarang Bapak Ibu. Ya. Jadi ada solusi ternyata kalau menabung dengan emas ya, selain tiap tahun emas itu bertambah nilainya ya, jadi emas itu juga bisa digadai ya, digadai di tempat pegadaian. Jadi sifatnya emas itu tidak boleh, jangan dijual. Jangan kita beli hari ini emas 0,1 atau emas 1 gram dengan harapan bulan depan nanti ketika emas naik saya jual enggak. Jadi emas ini sifatnya investasi ya, investasi yang minimal emas itu disimpan minimal sekali setahun baru terasa harga emas itu menguntungkan. Tapi kalau untuk beberapa hari, beberapa bulan itu memang tidak terasa ya. Jadi kalau emas itu disimpan sekarang di rahim namanya, digadai ya, kita juga disediakan pegadaian di sini di cabang EOA Kabupaten Desa Tamiang ada pegadaian emas. Itu emas kita terjaga, tersimpan ya. Kalau seandainya kita juga mau buka usaha dengan emas itu juga bisa. Dengan uang itu kita buka usaha. Selain usaha itu menghasilkan uang, juga emas kita yang kita gadai tadi tersimpan dan insya Allah dia akan tiap tahun mengalami kenaikan. Nah jadi artinya menabung emas ini pasti tidak rugi ya dibandingkan dengan kita menabung uang di bank. Jadi seperti itu gambarannya Bapak Ibu ya. Ada problem, ada masalah-masalah di masyarakat kita. Ini yang pertama selalu mengandalkan kartu kredit. Mungkin kita jarang pakai ini ya, kartu kredit. Paling ada ATM. Pun ATM awal-awal bulan aja. Ya kalau ada pertengahan
nggak berani kita dekat-dekat ya dengan ATM. Selanjutnya masalah kita adalah banyak utang riba. Nah, ini nanti akan kita kasih solusi ya. Apa itu utang riba? Mungkin kita semua tahu ya, uang di bank atau punya kredit dengan rentenir yang terbuatnya koperasi lah ya, yang masuk ke kampung-kampung dan sebagainya. Ini adalah permasalahan di masyarakat kita ya. Selanjutnya masalah yang ketiga adalah penghasilan meningkat namun tetap sulit menabung. Apa masalahnya ya? Duitnya bertambah, gajinya bertambah, tapi susah kali tabung, ada saja pengeluaran. Yang selanjutnya, selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Ya ini kalau ada berita nih, dampak buruk pinjaman online, bikin konsumen trauma hingga ini. Nah ini pikiran kita kan gitu, ya pikiran kita ketika ada kebutuhan yang darurat langsung pinjam uang. Ini permasalahannya. Selanjutnya ini ada impian ya. Ini Bapak Ibu guru, kawan-kawan semua peserta, kita punya impian-impian yang mungkin hari ini belum terwujud ya. Salah satunya seperti ini, ada haji dan umroh. Karena biaya umroh hari ini 25 juta terakhir. Kemudian biaya haji 35,2 juta, ada haji plus sekitar 200 juta. Ya kalau kita lihat kondisi keuangan kita ini berat datanya. Ya. Tapi insya Allah impian ini kita wujudkan mulai dari sekarang. Ya. Selanjutnya kita butuh punya impian juga rumah ya. Tadi ada saya dengar beberapa yang sedang bangun rumah ya, atau planning punya rumah impian. Nah ini selanjutnya ada yang bermimpi ingin beli mobil ya. Kemudian juga ada yang ingin sekolah beasiswa, atau kalau ada anak yang anaknya ingin sekolah yang lebih hebat lah, kalau bisa ke luar negeri, ke Madinah atau kemana pun yang mungkin yang butuh biaya yang nggak sedikit. Jadi ini solusi finansial Bapak Ibu. Perhatikan grafiknya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanya ya, tapi jangan berkali-kali. Dan solusi finansial kita adalah 60%. Memang harus kita untuk kebutuhan pokok ya, kebutuhan makan, tempat tinggal, minum, sekolah anak, minyak, bensin, jajan dan sebagainya. Jadi setiap bulan yang kita terima gaji kita alokasikan seperti ini, 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan investasi. Nah inilah yang saya sebut tadi, untuk beli emas, tapi hanya 10% aja ya. Selanjutnya adalah lifestyle. Lifestyle ini gaya hidup kita ya. Beli sekali beli baju, jam tangan atau lain sebagainya. 10% untuk siswa, zakat, infak dan sedekah dan wakaf. Ya, ini kalau kita alokasikan nih. Ya, kalau mau gaji kita insya Allah sehat, ya, tidak merasa ada kekurangan. Kemudian 10% kita saving untuk biaya darurat, ya, kebutuhan yang mendesak tiba-tiba. Kemudian kalau kita bandingkan tabung uang, deposito atau emas, ya, kita coba bedakan bagaimana kita menabung dengan uang, atau kita depositokan uang itu, atau kita beli emas. Nah, jadi kita bisa lihat statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5-8% per tahun. Ya, ini 5-8% per tahunnya itu kita pasti akan ada inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan
tiap tahun itu pasti ada naik, udah ya. Ya seperti itu. Nah, jika rata-rata inflasi 6% per tahun, ini dia hitung-hitungannya. Ya, kalau dulu pizza ini harganya 100.000, dia naik itu jadi 106.000 untuk harga pizza. Ya, kalau tabungan seperti itu juga. Jadi artinya harga barang dan jasa 5-8% per tahun itu pasti akan naik. Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Kita lihat, ya, tabungan di bank kah, deposito kah, atau emas? Yang terjadi inflasi itu yang mana? Ya, apakah uang, deposito, atau emas? Yang tidak terganggu di yang mana? Ya. Baik, bagaimana pertumbuhan tabungan? Tabungan di bank sekitar 0,1% sampai 1% per tahun, ya, itu plus bunga ribanya, belum termasuk biaya admin dan lain-lainnya. Nah, jadi ini skemanya. Untuk menabung uang di bank, kenaikannya di bawah inflasi. Silakan. Kalau ada dana 10 juta, ya, bunganya 90.000. Ini ada pajaknya 18.000, bunga setelah pajak 72.000, dan seterusnya. Total saldo yang kita punya kalau kita simpan 10 juta itu sisanya 9.934.000. Itulah yang pure yang bisa kita ambil. Ya, tidak bisa kita simpan 10 juta, kita ambil murni 10 juta, nggak bisa. Ya, artinya jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tapi malah menjadi semakin miskin. Semakin banyak yang uang kita simpan, semakin juga banyak potongan-potongan yang ada di bank itu sendiri. Begitu juga dengan deposito, Bapak Ibu. Ya, misalnya di tahun 2007, ini duitnya agak banyak sedikit ya. Harganya uang kita depositkan sebanyak 1M, ya, kita depositkan ke bank. Kalau diemaskan sekitar 5 kilo itu, ya, kalau kita emaskan sekitar 5 kilo seharga 1M ini di tahun 2007. Tapi nanti di tahun 2012, ya, uang yang 1M ini kita depositokan jadi 1,64M. Kalau depositokan, tentu bertambah nggak ya? Bertambah sekitar 64 kan? Ya, bertambah sekitar 64. Tapi kalau kita emaskan, ya, tahun 2007 itu 5 kilo seharga 1 miliar. Nanti di tahun 2012 jika harga per gramnya 550, itu 2,75 miliar. Lebih banyak daripada kita depositokan tadi. Ya, itu harga per gramnya 550. Kalau sekarang sudah 900-an per gramnya. Ya, artinya untuk data ini yang mana menguntungkan kita deposit atau kita konversikan ke emas, tentu kita tetap menguntungkan konversikan ke emas. Ya. Baik, ini sama juga skema seperti tadi, ini data-datanya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya, ini udah sampai kesimpulan kita. Emas adalah tabungan yang terbaik. Ya, apapun cerita, emas tidak pernah mengalami inflasi. Ya, emas tiap tahunnya pasti akan bertambah nilainya. Tidak seperti uang dan deposito yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk hemat kita, impian kita biar agar cepat terwujud, dari sekarang kita semua untuk bisa menabung emas. Ya. Kalau tidak banyak, bisa dari yang terkecil, ya, dari kecil kita kumpulkan, nanti bisa kita
kembangkan, kita simpan aset kita jaga aset kita, karena hari ini kita nggak tahu kondisi keuangan di Indonesia sendiri, bahkan di dunia, ya. Perekonomian kita hari ini, harga rupiah kita hari ini, ya mudah-mudahan tidak sampai pada titik yang terendah. Tapi insya Allah dengan kita mengamankan aset kita ambil tarik uang kita di bank, ya, kita konversikan ke emas, sisanya 60% itu kita siapkan untuk cadangan kebutuhan kita sehari-hari, sisanya silahkan, ya, kita simpan untuk mewujudkan impian-impian kita. Kemudian menyimpan emas untuk impian-impian Anda. Contoh seperti tadi biaya ONH haji yang berapa tadi, 200-an juta, ya. Ya mungkin kalau untuk kenaikan harga setelah inflasi 6% per tahun, nah seperti ini, makin lama tahunnya makin banyak uang yang harus kita keluarkan. Nah ini skemanya tabel konversi ONH dengan harga emas. Ketika di tahun 2005, Bapak Ibu, tahun 2005 besaran ONH itu, ongkos naik haji itu 23.500.000, ya. Kalau kita mau naik haji itu 23.500.000, ya. Kalau harga rata-rata per gramnya itu 135, ini rendah kali ini, ya, karena per gram itu sudah 900-an. Konversi gramnya hanya 174, ya. Di tahun 2005 itu 174. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2013, ONH-nya 33.800.000. Naik nggak ongkos hajinya? Naik, ya, dari 23.500 menjadi 33.800.000. Ongkos naik haji itu naik, ya, setiap tahunnya naik. Tapi kalau kita lihat konversi emasnya berkurang, ya, dari 174 menjadi 68 gram, ya, hampir setengahnya berkurang. Karena apa? Karena pertambahan emas ini setiap tahunnya meningkat, sementara uang kita yang rupiah ini 23.500.000 ini setiap tahunnya nilai uang kita bertambah. Nah, jadi kalau memang kita punya impian, simpanlah emas, ya, untuk misalnya anak kita masih kecil SD hari ini kita inginkan dia kuliah, ya, simpan emas, jangan uang, ya. Karena apa? Karena ini tadi nilai setiap tahunnya dia akan bertambah, beda dengan uang, ya. Kemudian kelebihan emas juga mudah untuk dijual, ya. Bisa saja ada yang konversikan ke tanah gitu, atau ke sawah atau apalah namanya. Tapi yang jelas kalau emas ini lebih cepat atau lebih mudah untuk dijual, ya. Kalau tanah mungkin pengalaman kawan kita, ya, masih berjuang gitu, ya. Semoga kita, alhamdulillah, ya. Nah, kita doakan, ya, dengan terjual langsung konversikan ke emas terus, emas, ya kan, nanti untuk targetnya siapa, Jawa ke Turki misalnya, itu kan impian-impian kita. Ya, jadi caranya seperti itu, kawan-kawan semua. Ini hanya biaya ONH tahun 2020 sekarang, ya, 35.235.000, ya. Sementara harga emas Agustus di tahun 2020 itu 1 juta sekian, ya, 36.000. Tapi sekarang emas turun, ya, mungkin karena geopolitik dunia, ya, emas turun. Baik Bapak Ibu, jadi sekarang dapat gaji dan bonus dari perusahaan atau dari manapun, simpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk. Jadi kalau ada bonus kita, ada insentif, ya, tiba-tiba dana-dana yang tak terduga, konversikan terus ke emas, ya. Ya. Baik, ya. Nanti bahas kita aja lagi nih. Kemudian
seperti itu. Nah, ini skemanya tahun 2017 kita ada gaji plus bonus 15 juta. Kemudian di Agustus di tahun 2020 sekitar 3 tahun ke depan 1.050.000 per gram, ya, itu seharga 14 juta 9. Artinya apa? Artinya uang kita ini, ya, uang kita tetap. Tapi kalau seandainya kita konversikan ke uang, ke emas, ya, ke emas, nanti di tahun 2020, 3 tahun kemudian, uang yang 15 juta ini bisa jadi 28 juta. Ya, ini makanya orang toko-toko emas itu sekarang, ya, jarang kita lihat bangkrut. Ya, bahkan dia buka cabang lagi. Karena apa? Karena emas tidak ada matinya. Karena uang yang nilai yang tertinggi itu hari ini adalah banyak konversikan ke emas. Ya, kalau mata uang, jadi Bapak Ibu bisa dipisahkan mana mata uang, mana uang sebenarnya. Rupiah ini kan hanya mata uang, ya, rupiah, ringgit, dolar itu hanya mata uang, bukan uang. Yang dikatakan uang itu kalau guru ekonomi bilang uang itu bisa jadi alat tukar, alat tangkar, dan jadi aset simpan. Ya, nah itu uang. Kalau emas itu termasuk uang. Kalau rupiah mata uang. Jadi ini yang membedakan uang dengan mata uang. Baik, selanjutnya kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi, ya, dan mempercepat pencapaian impian-impian kita, insya Allah. Ya, ini emas menahan diri dari sifat konsumtif. Dengan simpanan emas tidak mudah lagi transaksi menggunakan emas. Artinya kalau kita udah diemaskan, kan nggak mungkin kita belanja dengan emas, gitu. Ya, jadi itu lebih menahan kita dari sifat konsumtif. Daripada ada uang di ATM, lebih hati kita lebih suka belanja daripada uang tadi sudah kita konversikan ke emas. Ya, nah ini model yang 5 gram, ya, EOA yang 5 gram ini modelnya seperti ini. Kemudian ini sedikit lagi, ya, Bapak Ibu, ya, menabung di bank dengan simpan emas. Ya, ini hanya tabel perbandingan aja. Kalau di bank itu terdampak inflasi tentunya dan dana sulit berkembang. Kemudian kalau di emas anti inflasi. Kemudian ada di menabung di bank bunga tabungan rendah. Ada riba itu. Kalau simpan emas ambil riba. Menabung di bank dibebankan biaya admin. Kalau simpan emas tanpa biaya penyimpanan. Kemudian ada kenaikan pajak setiap bulannya kalau di bank. Kalau simpan emas tidak ada pajak. Dan semua ini hanya perbandingan. Yang menyimpulkan adalah Bapak Ibu semuanya yang mana yang lebih aman untuk kita simpan untuk aset, insya Allah di depan nanti. Ya. Nah, ini bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas. Nah, ini dia alokasi dana ideal yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian menetapkan impian kita. Yang ketiga, konversikan simpan jangka panjang Anda menjadi emas. Ya, dana kita yang pertama alokasikan dulu kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian kita tetapkan mana impian-impian kita. Ini tabungan kita untuk si A, NFT yang pertama untuk si B. Ya, dengan catatan simpan konversikan emas itu dalam bentuk jangka yang panjang, bukan 2 bulan beli emas kemudian jual. Jangan tergiur dengan naik turun emas. Ya, kapan saatnya kita beli emas? Ketika bukan harga itu turun. Kapan saatnya jual emas itu? Bukan ketika harga naik. Tapi kapan saatnya kita beli emas? Ketika kita punya uang. Ya, jadi kita punya uang beli. Jangan tunggu emas turun lah, tidak. Ya, belum tentu ketika emas turun kita punya uang itu. Ya,
Konsumen fokus pada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus, itu bonus saja. Ya, keuntungan itu bonus, tapi yang kita inginkan adalah kita investasi. Ya, investasi itu artinya untuk tabungan kita di masa depan. Ya, sedangkan agen gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang fokus pada membangun peradaban. Jadi membangun peradaban ini cita-cita dari EOA Gold ini Bu ya, employee of Allah ini ingin Indonesia ini setengah penduduk Indonesia ini bertauhid, ya bertauhid yang benar. Makanya ketika kita jadi agen EOA ini, syarat jadi agen itu harus ikut PPA. Seminar PPA itu seminar pola pertolongan Allah. Jadi kita memang materinya materi tauhid di situ, ya tidak tergantung pada manusia. Misalnya ada yang beli, bisa ada tawar, ada tanya, tapi nggak jadi beli, itu bukan urusan kita, itu urusan dari Allah itu. Nah itu maka dibenarkan oleh dibenahi dulu ketika jadi agen. Konsep itulah konsep tauhid dulu pertama, karena Allah yang menggetarkan, Allah yang menggerakkan. Tujuan kita adalah murni karena Allah, karena kita ingin setiap orang Islam itu punya emas di rumahnya masing-masing untuk menjaga aset dia. Jangan sampai kita tertipu dengan kebijakan-kebijakan hari ini. Nah itu impiannya. Kemudian kalau di Tamiang sendiri kegiatan kita setiap minggunya itu ada GJB ya, gerakan Jumat Berkah. Ini dari keuntungan ini yang dikeluarkan, ya para agen-agen dikeluarkan untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan. Ya. Kemudian nanti insya Allah kita akan buka yatim village, ada perkampungan anak yatim nanti khusus di situ. Dari keuntungan itu nanti, ya. Jadi ada orang-orang kawan-kawan anak-anak kita yang mungkin saudara kita yang yatim itu akan diberdayakan. Sekali-sekali Umi sana lah, ya. Di pesertanya bisa dilihat beberapa orang mungkin bisa berdiri kemari. Di mana Ibu Hasmila? Ya silakan Bu. Ini Pak, katanya kita beli emas. Yang diimpannya siapa Pak? Ya, kalau mau Ibu simpan sendiri boleh, tapi kalau takut dengan keamanan, boleh di cabang EOA sendiri sudah siap bisa digadaikan. Digadaikan. Simpan. Ya? Iyalah, gadai itu kan artinya simpan. Iya. Ya? Apakah kita tidak dikenakan? Ya, kalau dikenakan biaya ada biaya rahim namanya. Biaya untuk menyimpannya. Berapa persen? Ya, itu nanti bisa ditanyakan langsung karena saya juga belum paham untuk pegadaian itu sendiri. Gadaikan simpan, kan simpan ya. Simpan emas itu ada dia minimal paling sedikit 10 gram atau 5 gram. Paling sedikit 5 gram paling sedikit. Ya artinya yang 0,1, 0,2 itu nggak disediakan. Ya yang minimal 5 gram. Per tahunnya saya rasa kemarin kan 12.000 kan berapa? Sekitar gitu lah. Maksudnya bukan di pegadaian pemerintah? Bukan pegadaian ini. Pegadaian dia sendiri, EOA itu sendiri. Ada persentasenya ya. EOA ini apakah mengikuti kadar ya, kadar emas yang berapa? Apakah ada jenis-jenisnya atau memang satu jenis saja? 30%. Ya, jadi Bapak Ibu, EOA ini contoh emasnya di sini tertulis 99,9. Ya, jadi kemudian minoritas emas itu beda dengan emas yang kita pakai ini ya. Dia udah 9, dia kadar itu hanya 95% ya. Iya, kalau ada yang Ya, ada 97. Kalau ini murni 999,9. Ya. Nah, jadi karena udah dicek semua Ibu, udah dicek di Indonesia sendiri bahkan di luar negeri untuk karena kan kita ingin ini. Ya juga tidak jangan sampai kita ragu ya pemurnian emas dari EOA sendiri. Ya insya Allah murni Bu. Pak, tanya Pak. LM dia membuat kemudian.
kredit Amiango. Jadi saya ini syarat jadi agen itu ikut PPA tadi, ikut seminar tadi. Dan ketika kita ikut itu, kemudian setelah itu kita diberikan kwitansi emas untuk kita bisa jual. Ya, ibaratnya toko berjalan lah. Ya. Jadi kalau seandainya ibu beli sama saya, ya saya kasih surat, kasih uang, kasih barang, suratnya, itu hak milik ibu emas itu. Tapi ternyata pada dalam perjalanan ibu butuh uang misalnya. Sudah saya sampaikan tadi emas itu lebih bagus di mana? Disimpan ya, diinvestasikan 2 atau sampai 3 tahun dia akan bernilai. Tapi dalam perjalanan mungkin 2 bulan, 3 bulan kita nggak tahu apa yang kita jual lagi, hanya ada satu-satunya emas itu kita jual kemana? Ya, di mana ibu beli? Ya, ke saya misalnya ibu beli. Nah, jual ke saya. Ya, kalau saya nggak ada, ya nggak ada uang misalnya, saya masih bisa ambil emas ibu dan saya ambil ke cabang, atau ibu langsung bisa datang ke cabang untuk jual emasnya. Kalau untuk ke toko-toko, bukannya kita menjelekkan ibu ya, dia kan ada persaingan, nanti takutnya harganya itu tidak sesuai dengan harga di DOA sendiri, bisa saja lebih rendah daripada harga ibu jual nanti ya, karena kita ikut ini DOA ini sendiri nanti akan ada update rilis harga tiap hari. Jadi setiap hari itu 0,1 sekian rupiah sampai 5 gram sekian rupiah. Jadi setiap hari itu ada update harga dan kita ibu bisa tahu hari ini berapa ya harga ya, naik apa turun. Oh naik, beli A. Oh turun, nggak beli A, balik ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kita tahu setiap hari harga emas dunia. Jadi kalau kita toko emas itu ya kita nggak tahu. Ya bahkan satu toko dengan toko lain bisa saja berubah. Kalau emas itu biasanya kalau toko emas kalau ini ya banyak perhiasan itu, banyak indah ininya, estetikanya bisa lebih tinggi harganya daripada yang biasa